bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bersyukur di hadapan-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus.
hanya satu nama, nama Yesus yang ajaib, yang mulia. Oh Yesus Raja, oh kudus, kuduslah Engkau Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu. Bagimu hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu warga kerajaan sorga yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini di minggu yang keempat, sebuah sukacita bagi saya untuk saya dapatkan kesempatan untuk kembali sharing di minggu keempat di bulan April 2026. Sebelumnya mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, anugerah-Mu yang menyampaikan kami di minggu keempat pada bulan ini Bapak. Kami percaya Tuhan saat firman Tuhan diberitakan, Engkau memberikan kami pesan yang baru Tuhan, pembelajaran yang baru, sehingga dalam setiap kehidupan kami, dalam hari-hari kami dapat terus menyatakan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bahkan menjadi saksi bagi kerajaan sorga. Dan sampai selamanya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami saat kami belajar, mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Di bulan April kita mempelajari bagaimana kita berbelas kasihan kepada mereka yang terhilang. Trimester pertama kemarin di bulan Januari, Februari dan Maret kita sudah belajar Valley of Testing, Valley of Refining, yaitu proses yang berlangsung yang terjadi dalam diri kita sendiri dan berjalan bersama Tuhan tentunya.
Tetapi di bulan ini kita sama-sama belajar bahwa saat kita sudah selesai dan kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang proses iman dalam diri kita sendiri, kita pun mendapatkan tugas tanggung jawab yang khusus bagi kita sebagai warga kerajaan. Kita beberapa waktu lalu kita sudah mengikuti bersama-sama Kingdom Paradigm ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan secara pribadi saya sangat diberkati, banyak perubahan-perubahan mindset yang paradigma-paradigma baru yang diingatkan kembali bahwa ini bukan hanya berbicara tentang paradigma, tetapi berbicara juga tentang identitas dan tanggung jawab kita ke depannya. Bukan hanya tentang apa yang kita mengerti, tapi bagaimana kita melakukannya dan untuk apa kita melakukannya. Kita percaya bahwa kita hidup di dunia ini, kita ada saat ini di bumi ini untuk menjadi saksi Kristus, amin, untuk menjadi roh, menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi. Oleh karena itu pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar kembali, sama-sama melihat dan mengingat dan mencari cara lagi untuk kita kembali melakukan tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan sorga. Salah satunya yaitu keluar dan memberitakan Injil, amin, kabar baik yang harus didengar oleh semua orang. Topik kita di minggu ini adalah our responsibility, tanggung jawab kita adalah going out, going and proclaiming. Jadi bukan hanya kita tertanam sangat perlu, berkeluarga rohani sangat perlu juga supaya ada pertumbuhan, supaya ada saling menguatkan, saling memperlengkapi. Tetapi nextnya bagaimana Bapak Ibu? Kita ada di dalam dunia kita masing-masing, di dalam area kita masing-masing yang Tuhan percayakan, dan di saat itulah ada tanggung jawab yang melekat dalam diri kita. Tanggung jawab yang kita bawa dan harus kita kerjakan Bapak Ibu. Untuk kita keluar dan memberitakan firman Tuhan, Injil Kerajaan Sorga, bahwa kita juga itu sebagai bentuk bahwa kita memiliki belas kasihan Bapak Ibu kepada yang terhilang. Amin. Ayat tema kita di minggu ini, di bulan ini, sepanjang bulan April adalah di Matius 9 ayat 36. Melihat banyak orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau kita mau visualisasikan Bapak Ibu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Mereka yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Berarti keadaannya domba yang tidak bergembala, kita bisa membayangkan di satu padang gurun, di satu padang yang domba-domba ini membutuhkan gembala. Karena domba dikategorikan sebagai binatang yang hanya ikut suara gembalanya, tuntunan gembalanya dan pimpinan gembalanya. Seperti ayat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan itu yang menggerakkan hati Yesus kepada orang-orang yang terlihat lelah dan terlantar. Dua kata ini kan kita bisa membayangkan Bapak Ibu. Saat saya membaca dua kata ini, lelah dan terlantar, berarti kondisi jiwanya, fisiknya, mentalnya mungkin lagi dalam keadaan yang tidak fit, tidak sehat, bahkan butuh perhatian khusus barangkali. Jadi lelah dan terlantar ini adalah kondisi yang hari-hari ini sangat mungkin dihadapi oleh banyak orang. Betul Bapak Ibu, kalau kita melihat di sekitar kita, bahkan mungkin di keluarga kita, orang-orang terdekat kita yang kadang-kadang kita tidak sadari mereka sedang mengalami hal-hal yang sukar, orang-orang di kantor, di tempat usaha Bapak Ibu, di toko, atau bahkan di dalam komsel mungkin, di teman sepelayanan. Kita bisa menemui orang-orang yang sedang lelah dan terlantar, mungkin tidak terlihat secara fisik, tapi secara spiritual, secara mental dan kejiwaannya butuh untuk terus kita berbelas kasihan kepada mereka. Ayat hari ini, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu, di Roma 10 ayat 14 dan 15, 1, 2, 3, tetapi bagaimana mereka dapat berseru padanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Ini Bapak Ibu nanti bisa baca kembali setelah
sharing firman Tuhan hari ini, bisa baca ayat-ayat yang sebelumnya Bapak Ibu. Ini menjadi satu kesatuan sampai kepada kesimpulan di ayat 14 dan 15. Di sini Paulus mengatakan betapa pentingnya orang-orang yang berperan untuk mengabarkan kabar baik, amin, pada jemaat yang di Roma. Nah, ini menjadi urgensi bagi kita semua Bapak Ibu, menjadi suatu keperluan yang mendesak saat-saat ini. Karena kita tahu dunia hari-hari ini bukan semakin berubah semakin baik, tapi kita tahu dunia membutuhkan kebenaran, amin, membutuhkan pertolongan, membutuhkan pengharapan yang kita tahu hanya ada di dalam Kristus. Karena kebenaran, ada pengharapan, ada kekuatan yang sejati, itu memperlengkapi kita semua, memenuhi hati kita semua yang sudah kita alami hari-hari ini. Apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita dapatkan, bagaimana kita dikasihi, bagaimana kita dikuatkan, bagaimana berjalan sama Tuhan itu sebagai perjalanan iman yang manis gitu Bapak Ibu. Nah ini yang digambarkan bagaimana orang lain di luar sana bisa memiliki hubungan yang kita sedang miliki hari-hari ini. Jadi kalau kita mengalami bahwa apa yang kita kerjakan hari-hari ini, bila kita sedih kita datang sama Tuhan, saat kita bahagia kita ngomong sama Tuhan, kita sukacita dalam Tuhan, saat kita dalam kesesakan kita berseru sama Tuhan. Itu pula yang keadaan yang digambarkan oleh Paulus di sini. Bagaimana orang-orang itu dapat berseru kepada Tuhan kalau dia nggak percaya, kalau orang-orang nggak percaya pada Tuhan. Bagaimana mereka mau percaya kalau mereka nggak dengar tentang Tuhan, betul? Jadi ini saya kembali merephrase bagian firman Tuhan ini. Dan bagaimana mereka mau dengar kalau tidak ada yang memberitahu, betul? Jadi ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita, Tuhan sudah tuntun, atau bahkan ditaruh di dalam posisi-posisi strategis, kita ditempatkan pada posisi-posisi yang strategis untuk kita memberitakan kabar baik ini Bapak Ibu, untuk kita memberitakan Injil, memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan. Ayat 15 berkata, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Kita percaya kita diutus, amin. Kita percaya ada kepercayaan dan tanggung jawab yang daripada Tuhan yang memperlengkapi dan menjadi bagian kita untuk kita keluar dan kita bertanggung jawab atas panggilan dan mandat ini untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti tadi yang sudah saya coba jelaskan juga, kita mau simak lagi bersama-sama apa siklusnya kalau gitu Bapak Ibu. Ini mungkin akan dapat membantu pemahaman kita bersama-sama Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingat di ayat Roma ayat 10 ayat 14 sampai 15 berkata orang percaya berseru pada Allah dulu, ya kan? Bagaimana berseru pada Allah kalau tidak dipercaya? Bagaimana kalau mau percaya kalau tidak diberitakan? Amin. Nah, mari kita simak sama-sama di siklus strategis di Roma 10 ayat 14 sampai 15 ini. Berarti kalau kita mau hasil akhirnya adalah orang lain berseru kepada Allah karena percaya kepada Allah, pada Tuhan yang punya langit dan bumi, yang berkuasa dan berdaulat, bahkan kita mau kehendaknya yang jadi atas kita. Berarti yang pertama ada siklus strategis Bapak Ibu yang sudah kita alami hari-hari ini dan mau kita ingat bersama-sama betapa krusialnya peranan sebagai warga kerajaan Allah. Yaitu yang pertama ada warga kerajaan Allah yang diutus. Diutus berarti kita ditempatkan dimanapun kita berada, di mana area yang Tuhan percayakan bagi kita. Itu kita percaya bahwa itu adalah ladang misi kita, amin. Dan yang kedua, warga kerajaan memberitakan kerajaan Allah. Nanti kita akan lihat apa yang diberitakan. Nah, saat Injil kerajaan Allah diberitakan, orang lain menjadi percaya kepada Kristus, dan orang yang percaya kepada Kristus akan kembali dan berseru kepada Allah saat mereka mengalami berbagai macam hal dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dalam hal ini dikatakan ini menjadi siklus yang strategis ya Bapak Ibu. Menjadi pertumbuhan yang organik, menjadi cara bahwa kabar baik Injil Kerajaan Sorga ini benar-benar tersebar dengan cara yang alami, dengan cara yang natural gitu Bapak Ibu. Karena ada orang-orang yang bergerak dan mengambil bagian dan tanggung jawab itu untuk menjadi utusan kerajaan Allah. Nah, seperti yang tadi saya sudah sempat mention di depan beberapa kali, ini adalah bagian kita. Bukan pilihan untuk diambil atau tidak, tapi menjadi mandat. Mandat berarti sesuatu yang diberikan dari otoritas yang tertinggi, amin.
Berarti sebagai warga kerajaan, kalau kita berkata, saya warga kerajaan sorga, saya mengambil bagian sebagai identitas sebagai anak raja, ini adalah mandat kita dan tanggung jawab kita untuk kita memberitakan kerajaan Allah yang adalah kabar baik bagi semua orang. Khususnya yang belum percaya. Bagi yang sudah percaya, mari kita terus saling menguatkan, saling bertumbuh, saling menopang, bahkan supaya belas kasihan, memang kita percaya belas kasihan Tuhan tersedia bagi semua orang. Tapi kita percaya dan kita mau melakukannya sesuai dengan yang tepat gitu Bapak Ibu. Cara yang tepat, waktu yang tepat, dengan tindakan dan kata-kata yang tepat. Amin. Sehingga kita tahu bahwa semua ini terjadi dalam anugerah Tuhan, terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan terjadi di dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi, dua kata ini, mandat dan tanggung jawab, saya mau kita bawa pulang, kita ingat kembali hari-hari ke depan, oh saya punya mandat nih untuk saya berbelas kasihan, untuk saya keluar, dan saya bertanggung jawab untuk saya memberitakan tentang kerajaan sorga kepada semua orang. Nah, dan tanggung jawab ini dilakukan dalam belas kasihan, dengan belas kasihan di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Tanpa tuntunan Roh Kudus, saya rasa akan sukar untuk kita mempunyai belas kasihan terhadap orang lain. Karena hari-hari ini kita terkadang lebih disibukkan dengan melihat keadaan diri sendiri atau orang-orang yang kita pilih untuk kita kasihi, untuk kita perhatikan. Tapi di sini Tuhan bilang belas kasihan, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan kepada orang-orang yang lelah dan terlantar. Nah, lelah dan terlantar kan tidak berbicara tentang like dislike kan Bapak Ibu, tapi berbicara tentang kondisi aktual yang sedang dialami oleh seseorang. Jadi, belas kasihan menjadi kunci yang sangat penting untuk kita dapat melangkah dalam melaksanakan tanggung jawab ini Bapak Ibu. Belas kasihan ini adalah karakter Kristus. Kalau kita berbicara serupa dengan Kristus, serupa dengan Tuhan, kita mengejar keserupaan karena kita sudah dirancang sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, berarti memilih untuk berbelas kasih, melatih diri untuk mempunyai rasa belas kasihan adalah bagian kita juga. Roh kita untuk kita terus latih itu adalah keputusan kita dan tanggung jawab kita. Sehingga kita bisa tahu, menundukkan diri kepada otoritas Tuhan dan belajar melihat orang lain dengan belas kasihan. Nah, apa yang diberitakan kalau gitu dari kita keluar dan kita bertanggung jawab, kita memiliki mandat ini, apa yang diberitakan? Tentu saja keselamatan dalam Allah. Manusia kita sudah melakukan banyak kesalahan, tapi kita tahu dosa kita ditebus oleh darah Kristus yang kudus, yang sempurna. Karya keselamatan yang sempurna di dalam di kayu salib, penebusan dosa bagi kita semua, bahkan keselamatan dan kebangkitan di dalam Yesus itu menjadi kabar baik bagi semua orang, bahwa itu adalah kabar keselamatan yang menjadi bagian semua orang juga yang mau percaya, memberi diri, memberi hidup, bahkan mau hidup di dalam tuntunan dan kasih setia Tuhan. Lebih jauh daripada itu Bapak Ibu, kita terus memberitakan bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Kita bukan hanya hidup untuk makan, kerja, bersenang-senang, dan akhirnya kita hidupnya sampai kapan Tuhan datang panggil kita kembali pulang. Tidak hanya itu, tapi lebih jauh lebih besar daripada itu, kita mempunyai tanggung jawab untuk kita membawa nilai kerajaan sorga di muka bumi ini sekarang. Karena kita adalah pelaksana-pelaksana dari kehendak Tuhan, dari mandat yang diberikan dari kerajaan sorga, seperti apa yang tertulis dalam kebenaran Alkitab. Amin. Jadi apa yang diberitakan, yaitu keselamatan, bahwa keselamatan daripada Allah tersedia bagi semua orang yang mau percaya. Jika kita mengaku dosa kita, bahwa Tuhan adalah setia dan adil dan Ia akan mengampuni kita. Amin. Tidak ada jalan lain menuju Bapa selain melalui Tuhan Yesus. Jadi semua kebenaran yang sudah kita alami, yang sudah kita hidupi, bahkan sudah kita nikmati, anugerah Tuhan yang sudah kita nikmati, itu juga yang akan menjadi kekuatan bagi orang lain. Itu yang juga menjadi pemberitaan di dalam kita menjalankan misi kita, mandat kita sebagai warga kerajaan sorga. Nah, bagaimana kita membedakan Bapak Ibu? Saat kita merasa kasihan saja atau belas kasihan,
Bukan berarti dua emosi ini adalah berlawanan ya, salah satu lebih baik daripada yang lain, tidak juga. Tapi apakah merasa kasihan, mengasihani orang lain itu saja cukup? Tadi di Matius 9 ayat 36 tadi memakai kata belas kasihan. Perbedaannya adalah di sini Bapak Ibu. Waktu kita merasa kasihan, oh kasihan ya dia lagi banyak masalah, dia lagi sedang mengalami A atau B. Nah, memang rasa kasihan pun ada simpati di situ Bapak Ibu ya. Ada perasaan yang lebih bahwa kita berturut merasakan apa yang dia rasakan. Tapi jika itu adalah belas kasihan, yang membedakan adalah belas kasihan akan memberi dorongan untuk kita, kalau gitu apa yang akan saya lakukan. Dan apa yang saya pahami adalah dalam belas kasihan ada penerimaan juga Bapak Ibu. Bukan hanya melihat orang lain sesuai dengan keadaannya dia, berusaha menerima, tapi kita cara melihatnya akan berbeda dengan cara kita mau melihat dengan kedagingan kita, dengan kemanusiaan kita. Tapi kita tahu kita melibatkan Roh Kudus, Tuhan pakai aku untuk aku berbelas kasihan sama orang lain. Itu yang akan membedakan tindakan akhirnya. Kita akan diam saja, hanya akan melihat dari jauh, hanya akan wondering atau seperti membayangkan gitu Bapak Ibu. Oh dia kasihan juga ya dia. Atau dibahas mungkin sama teman-teman komsel mungkin. Oh ini lagi begini nih, kasihan dia lagi begini. Lagi A atau B atau C. Atau dia lagi nggak komsel karena lagi banyak masalah, lagi sibuk di pekerjaan. Tapi lagi mengalami satu hal juga dan lain hal yang tidak mengenakan. Itu kasihan Bapak Ibu. Ini salah satu contoh praktisnya. Bapak Ibu mungkin memiliki contoh-contoh yang lain atau dapat mengingat contoh-contoh yang lain. Tapi waktu belas kasihan itu muncul, ada kasih yang sejati ada juga di situ sebagai dasar sebelum kita melakukan tindakan nyata dalam perkataan, dalam perbuatan, bahkan dalam mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang lain. Jadi kasihan dan belas kasihan. Bukan berarti kita meninggalkan rasa kasihan, tidak Bapak Ibu. Tapi saya mau kita sama-sama paham bahwa ada bedanya. Jadi setelah ini kita bisa sama-sama mengerti, sama-sama menyaring. Oh yang saya rasakan ini cuma kasihan sama dia, atau saya sungguh-sungguh berbelas kasih. Ada tuntunan Roh Kudus, ada cara Tuhan yang Tuhan sedang proses bagi saya secara pribadi untuk saya reach out, untuk saya menjangkau orang ini, untuk saya memperhatikan dia secara lebih gitu, karena ada tuntunan Tuhan di sana. Amin Bapak Ibu. Jadi kasihan dan belas kasihan adalah dua hal yang berbeda. Nah, meresponi belas kasihan ini salah satu cara kita menyimpulkan bahan yang sebelumnya adalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berarti meresponi dengan belas kasihan adalah mengambil tanggung jawab bagi kerajaan Allah. Amin. Karena kita tidak hanya bertindak sesuai dengan pengertian kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita mau kerjakan. Oh saya sayang sama dia jadi saya mau melakukan ini buat dia. Dia spesial bagi saya karena dia teman sepelayanan saya atau dia teman komsel saya. Enggak. Regardless of apapun yang terjadi, tidak tergantung pada semua keadaan atau sebuah kondisi-kondisi tertentu, syarat-syarat tertentu Bapak Ibu. Tapi saat kita meresponi, oke Tuhan saya mau mengambil tanggung jawab, saya mau belajar lebih lagi berbelas kasihan, itu berarti kita mau bertanggung jawab atas mandat yang Tuhan berikan bagi kita sebagai warga kerajaan Allah. Nah, diberitakannya melalui apa? Tidak hanya firman Tuhan Bapak Ibu. Saat ini sangat dekat ya, akses untuk kita benar-benar memberitakan firman Tuhan, real sosial media, sumber-sumber, link YouTube, mungkin video-video sharing-sharing dari para hamba Tuhan yang kita rasa, wah ini cocok nih buat keadaannya si A atau si B. Tapi nggak hanya itu Bapak Ibu, itu juga penting. Kita ajak ke gereja bisa juga, atau bahkan kita memberitakan Yesus buat dia. Siapa Yesus bagi kita, itu kita ceritakan bagi orang itu. Apakah saya pernah melakukannya? Pernah. Apakah orang itu langsung percaya Yesus? Mungkin belum. Tapi yang buat saya yang lebih spesial adalah saya tidak hanya memakai identitas sebagai orang Kristen saja. KTP saya bukan hanya Kristen, tapi saya
belajar. Saya mencoba belajar untuk saya proklaim nama Yesus, bahwa Yesus mengasihi Anda, mengasihi kamu, temanku, gitu Bapak Ibu. Nah, selain itu, ini juga nggak bisa dipisahkan. Hidup yang kita bawa, hidup yang dilihat oleh orang lain. Jadi dua ini Bapak Ibu, yang diberitakan adalah dua ini. Bukan hanya firman Tuhan, bukan hanya kata-kata yang keluar, apakah itu menguatkan, apakah itu memberi pengharapan, menyemangati, apakah kata-kata itu tepat bagi keadaan setiap orang, tapi lebih dari itu, hidup kita. Apakah mencerminkan kerajaan sorga? Apakah mencerminkan nilai-nilai kebenaran dalam Alkitab? Apakah kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri? Apakah kita bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan kita? Apakah kita berani mengakui dan memperbaiki kesalahan kita? Apakah kita berani melangkah lebih jauh untuk kita menjangkau orang lain? Apa kita berani untuk kita mempertanggungjawabkan kebenaran di saat orang-orang lain mulai nyaman untuk melakukan yang tidak benar, yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan? Itu pun dilihat Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya, bahkan mungkin oleh orang-orang yang tidak kenal kepada Bapak Ibu langsung, tidak kenal dengan kita langsung, tidak kenal dengan saya langsung, tapi kebetulan memang karena kita tinggal di kota yang tidak terlalu besar ya populasinya, akan sangat mudah untuk mengetahui kehidupan seseorang. Betul? Ini yang saya mau kita sama-sama ingat kembali Bapak Ibu, betapa pentingnya kita belajar setiap hari bahwa hidup kita dilihat orang. Hidup kita, Alkitab berkata, seperti surat terbuka, amin. Kita akan menjadi saluran di mana orang melihat atau mengenal kerajaan sorga hanya melalui kita mungkin. Jadi tolong kita sama-sama pagi hari ini saya juga kembali mengingatkan, saya juga kembali belajar kembali bahwa ini adalah bagian saya juga, ini adalah tanggung jawab saya juga. Bukan hanya karena saya memberitakan ini, sharing firman Tuhan ini berarti saya selalu lolos, tapi tidak. Menurut saya ini adalah proses dari hari ke sehari, amin. Nah, apakah kita mau? Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau untuk kita terus melangkah? Karena kita percaya, amin, kita percaya bahwa Tuhan sudah memberi apa yang diperlukan, memperlengkapi kita semua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, amin. Kita berkata demikian. Dan semuanya ini muaranya, tujuan akhirnya tentu saja bukan kita. Karena hidupnya kita juga bukan kita lagi. Betul Bapak Ibu? Hidupnya kita adalah bagi Tuhan, bagi kerajaan sorga. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita mau melangkah, kita tahu, oh Tuhan ini buat Tuhan, ini buat kerajaan sorga, semakin diberitakan, dinyatakan. Dan orang lain bertemu dengan Engkau, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan kasih-Nya Tuhan, bertemu dengan kekuatan yang daripada Tuhan, bertemu bahwa karakter Tuhan itu adalah Tuhan adalah Raja, tapi Tuhan juga Tuhan yang pengasih, penyayang, bahkan Tuhan menganugerahkan anugerahnya dan rahmatnya dan hikmatnya bagi setiap kita yang mau percaya dan mau terus taat dalam berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, sharing pada pagi hari ini dengan 2 cara melangkah dalam belas kasihan. Kalau tema bulan ini judulnya Compassion for the Lost, belas kasihan kepada yang terhilang. Nah, dan tema di minggu ini yaitu our responsibility, tanggung jawab kita untuk kita keluar dan proclaiming, memberitakan kerajaan surga. Saya izinkan saya untuk merangkumnya dalam 3 cara melangkah dalam belas kasihan. Yang pertama adalah menjadi saksi Kristus setiap saat. Tadi di depan sudah sempat saya spill sedikit Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya di lingkungan gereja kita menjadi saksi Kristus atau di komsel. Atau bahkan saat kita menyerahkan diri kita untuk kita menjadi warga kerajaan sorga, berarti dimanapun kita berada, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Bahkan di hari, tidak ada hari libur ya Bapak Ibu ya. Menjadi saksi Kristus setiap saat. Ayat yang sangat familiar bagi kita semua, mari kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bukan ayat yang asing, tapi ayat yang selalu menjadi penyemangat bagi saya pribadi, Bapak Ibu. Kita sudah menerima kuasa, kita nyanyi terus ya, ku diberi kuasa. Nah,
kita nggak hanya diberi kuasa, kuasa itu untuk tujuan Tuhan, amin. Untuk tujuan kerajaan sorga. Nah, kita percaya Roh Kudus berdiam dalam kita. Dan kita akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya mau kembali ingatkan, apa yang menjadi Yerusalem kita, apa yang menjadi Yudea kita, Samaria kita dan ujung-ujung bumi kita. Memang dari apa yang saya pelajari Bapak Ibu, dari apa yang saya dapatkan waktu di kelas perkuliahan saya, fakta menariknya adalah pada saat itu, pada saat firman Tuhan ini ditulis, Yerusalem, Yudea dan Samaria dan ujung-ujung bumi adalah surrounding area-area yang dekat daripada di kota-kota yang sudah disebutkan ini. Nah, tapi dengan berjalannya waktu kita tahu bahwa ini pun adalah berbicara simbol. Tidak hanya area, tidak hanya tempat, tidak hanya lokasi wilayah sesuatu. Nanti jadi kita nggak bisa bilang, oh kita nggak di Yerusalem kok, kita nggak di Yudea kok, kita nggak di Samaria. Tapi di sini Tuhan bilang, bukan hanya berbicara di mana kita berada, fisik kita berada, tapi kita ada di dalam area apa. Jadi Yerusalem kita berbicara karena ini di Yerusalem, keluarga dekat kita siapa? Yerusalem kita ini adalah keluarga kita, teman-teman terdekat kita, orang-orang terdekat kita yang kita sering temui, yang kita sering bahkan karena saking dekatnya mungkin sering berselisih paham atau miskomunikasi dan segala macam. Tapi di situ Yerusalem itu, Yerusalem kita. Lanjut ke Yudea. Yudea berarti di mana kita menghabiskan waktu, marketplace, di sekolah, di komunitas, bahkan mungkin di hobi yang kadang-kadang kurang tahu kehidupan personal kita. Begitu betul Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang terlibat di komunitas, misalnya hobi, lari, tenis, padel, futsal, apalagi banyak bulu tangkis gitu ya. Terlalu banyak komunitas saat ini, tapi kita mau sama-sama sadar bahwa hidup kita dilihat orang lain gitu. Kita ada di dalam komunitas yang saling memperhatikan, dan yang saya doakan, yang saya berdoa adalah setiap kali kita ada dimanapun kita berada, sama, value-nya sama. Sama-sama bertanggung jawab bagi kerajaan sorga. Sama-sama kita mencerminkan nilai-nilai kerajaan sorga yang kita pelajari juga, yang kita hidupi. Samaria, lanjut ke Samaria. Nah, Samaria berbicara orang-orang dengan latar belakang berbeda. Nah, mulai seru nih kan Bapak Ibu. Kalau dengan latar belakang berbeda, terkadang tidak semua bisa paham, tidak semua bisa langsung mengerti. Disitulah kita terus butuh tuntunan Roh Kudus untuk kita berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu di ujung bumi. Nah, yang saya dapatkan ujung bumi kita sekarang apa? Sekarang dunia ini semakin seamless Bapak Ibu ya. Apa yang kita terjadi di belahan dunia lain, belahan bumi yang lain, bisa terjadi real time juga saat ini. Kita bisa menyaksikan yang sama. Jadi hal-hal yang viral, hal-hal yang besar, hal-hal yang mungkin bertentangan akan semakin mudah terpaparnya gitu Bapak Ibu. Exposure-nya semakin besar, dampaknya pun akan semakin banyak, betul? Jadi sosial media kita pun penting. Ujung bumi kita itu adalah salah satunya juga sosial media. Kalau saya boleh menyimpulkan di sini. Dan berikutnya kita mendukung juga misi global dan menjadi saksi Kristus dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sedang beritakan. Yang kedua, kita melatih percakapan dengan kesiapan dan rasa hormat. Amin. Kita mempunyai hati, kita mempunyai willingness, kemauan untuk kita bergerak, untuk kita bertanggung jawab. Tapi dengan adanya kesiapan, dengan adanya mental state ya, kondisi mental yang cukup, yang siap, itu menurut saya, yang saya dapatkan juga akan membawa hasil yang berbeda, akan mempersiapkan kita lebih lagi, agar kita tahu bagaimana kita harus menghadapi orang-orang yang berbeda dengan kita, atau yang value-nya sedang berbeda, atau dengan kondisi-kondisi yang sedang fragile, sedang rapuh gitu Bapak Ibu, yang harus ditangani dengan cara khusus. Nah, 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Kita stop dulu di situ, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi berasal dari hati, amin Bapak Ibu. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang
yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saya ulangi dan kita pelan-pelan Bapak Ibu boleh sama-sama simak ya. Dan siap sedialah pada segala waktu berarti kewaspadaan ya. Ada kesediaan, ada availability yang kita kerjakan. Jadi gak peduli Bapak Ibu, mau pas sama tukang parkir mungkin sama siapa yang lagi ngantri di ATM mungkin, pada segala waktu. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang memberi pertanggungjawaban daripada kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Betul? Kalau seperti ini contohnya, misalnya Bapak Ibu ada di kantor, atau teman-teman ada di kantor, terlibat diskusi atau percakapan-percakapan yang kita tahu sebenarnya ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi Alkitab berkata, kita langsung masuk dalam praktek nih Bapak Ibu. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab. Berarti yang pertama, kalau case-nya demikian, kita siap nggak bertanggung jawab dengan apa yang kita tanggapi dalam keadaan di kantor kita. Yang kedua, kalau orang lain melihat keputusan-keputusan kita atau cara pandang kita, nah apakah kita siap untuk bertanggung jawabkan juga kepada mereka? Betul? Jadi itu semua dilakukan dengan kesiapan, tentu juga akan semakin terlatih saat kita mau melangkah, saat kita mau mempersiapkan diri lebih lagi, bahkan mau memberi diri untuk kita benar-benar menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, dan dikunci dengan caranya, haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Hormat berarti kita juga respect, kita juga memberi penghargaan atau memberi waktu untuk orang lain juga mengerti, menjawab mungkin. Dan lemah lembut berarti hatinya kita, rendah hati untuk kita menghadapi orang lain, rendah hati untuk menerima respon-respon yang tidak ideal. Jadi dua ini disandingkan Bapak Ibu. Cara melakukannya dengan lemah lembut dan hormat. Walaupun percakapannya mungkin percakapan-percakapan yang membahas hal-hal yang sensitif, hal-hal yang sukar mungkin seringkali, atau hal-hal yang kita tahu ini butuh dukungan untuk orang tertentu. Karena kita mau melakukannya semua di dalam belas kasihan yang di dalam Kristus. Amin. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Kristus. Cara yang ketiga, mengandalkan Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam kita melangkah. Amin. Saya berdoa ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Yang pertama, kita mau melangkah, yaitu kita menyaksikan Kristus setiap saat. Yang kedua, kita mau melatih kesiapan diri kita, mental state kita, bahkan kemampuan kita berkata-kata, menundukkan itu semua di dalam kuat kuasa Roh Kudus untuk kita tahu bagaimana kita menanggapi orang lain, menjadi saluran berkat firman Tuhan, saluran berkat kebenaran, bahkan menyaksikan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan di mana Tuhan tempatkan kita. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak sengaja Bapak Ibu. Tidak ada yang random gitu, tidak secara acak. Tapi saya percaya dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertujuan, Tuhan yang memiliki waktu, cara, dan tempatnya masing-masing untuk Dia menggenapi janjinya, menggenapi kuasanya bagi kita dan di dalam kita. Yang ketiga, kita mengandalkan Roh Tuhan dalam langkah. Zakaria 4 ayat 6 berkata demikian, maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini hendaknya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Hari-hari ini saya tahu yang kita baca mungkin semakin menegangkan, semakin membuat kita pusing, membuat kita bingung, membuat kita berpikir apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Tapi kita percaya setelah kita melewati lembah pemurnian, lembah ujian, dan kita mau melihat Bapak Ibu, saat kita setelah melalui banyak hal, kita bisa tahu dengan pasti Bapak Ibu, amin, bahwa ini bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat, bukan karena kita perkasa, tapi
kita mau mengandalkan roh Tuhan, kita mau sadari benar-benar Bapak Ibu, bahwa hanya dalam roh Tuhan kita bisa melangkah dan menggenapi apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bagi kerajaan sorga semakin diberitakan, orang bertemu dengan kebenaran Tuhan, bertemu dengan hidup. Saat orang melihat kita, orang bertemu dengan hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang berbeda. Bukan hanya karena kita terlihat baik atau memiliki citra yang baik di depan orang. Tapi karena ada integritas juga di sana yang bisa kita pertanggungjawabkan. Amin. Dan kita terus menerus melangkah di dalam belas kasihan saat kita melihat orang lain. Dimanapun kita berada dan kita bertemu dengan siapapun. Biarlah kita memiliki compassion for the lost gitu Bapak Ibu. Dan kita mengambil tanggung jawab dalam melaksanakan mandat sebagai warga kerajaan sorga. Karena kita percaya ada delegasi Tuhan di dalam kita. Dan tentu saja di dalam hal itu ada partisipasi. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu menolong. Bahkan Tuhan memperlengkapi untuk kita terus dapat melakukannya bagi kerajaan sorga semakin diberitakan dan orang menjadi percaya pada Kristus. Jadi 3 cara melangkah di dalam belas kasihan, yaitu kita menjadi saksi Kristus setiap saat, 24 jam, 7 jam sehari. Yang kedua, kita melatih percakapan dengan kesiapan dan rasa hormat. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kita mengandalkan roh Tuhan di dalam melangkah. Sehingga kita tahu kita melangkah dalam tuntunan, kita tidak melangkah karena kedagingan kita, karena kebisaan kita, karena kita merasa kita tahu. Tapi kita benar-benar yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang menuntun kita. Oleh karena itu semakin semangat kita mau tertanam dalam firman Tuhan, mau mengerti isi hati Tuhan, melewatkan waktu bersama Tuhan, intim sama Tuhan Bapak Ibu. Sehingga semakin kita tahu bahwa tuntunan Tuhan itu nyata dan jelas bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.